wabarakatuh. Saya bersyukur dihadiri dengan Maisyarah. Ya, kita lihat nih Maisyarah sebagai pendiri dulu SPOI ya. SPOI itu apa singkatannya? Serikat Pengemudi Online Indonesia. Serikat Pengemudi Online Indonesia. Sekarang jadi RNPO. apa RNPO itu? Rembuk Nasional Pengemudi Online. Rembuk Nasional Pengemudi Online. Nah, coba Adinda Sarah baca surat ke-26 ayat 78 sampai 85. Ya artinya coba. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Nah, jadi konsep Tuhan yang utama adalah harus bisa memberi petunjuk. Kedua, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Makan dan minum. Pertanyaan saya, siapa manusia yang gak perlu makan dan minum? Nggak ada kan? Artinya objektivitasnya, ini teori objek saya Rudi. Ya, Osjubudil apa Rudi? Ulangi. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, objektivitasnya adalah mau agamanya apapun, mau orang Barat, mau orang Rusia, mau orang Amerika, mau orang Jerman, mau orang Arab, mau orang Alaska sekalipun, maupun orang Indonesia, perlu makan dan minum nggak? Nah, jadi kalau kamu mau bertuhan, harus bertuhan kepada yang mampu memberi makan dan minum. Ini ajaran Ibrahim, gitu loh. Paham? Jadi jangan dipikir kau sebagai pegawai negeri, kau pikir yang kasih makan presiden. Ya, kau pikir ya kau kerja di perusahaan A, perusahaan B. Ini supaya ngerti nih RNPO nih. Jangan kau nanti kalau udah besar kau merasa yang ngasih makan. Yang ngasih makan tuh Allah. Kalau cuma kau dikasih sakit nih, saya sekarang sedikit sakit. Bisa kasih makan apa sih? Sama anak istri. Transaksi nggak ada, apa nggak ada. Allah yang ngasih. Dari mana? Jalannya dia ngasih. Digerakin hati orang tetap ngasih misalnya. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kamu masih percaya kepada yang kasih makan dan minum kamu adalah atasanmu, bos kamu musyrik. Musyrik. Ini di sini aja udah banyak yang musyrik nih. Karena nggak merasa makan minum kita ini dari Allah. Ya? Ngerti Jai? Ngerti. Jadi makan minum kita dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Jangan kau pikir karena kau bisa mengemudi, dapat klien banyak atau dapat tumpangan banyak, kau pikir dari situ. Kalau lu dikasih tabrakan sama Allah gimana mau bawa penumpang apa kok? Itu harus disadari. Oleh seluruh online, oleh seluruh ojek, oleh seluruh Grab, oleh seluruh semuanya yang berupaya cari rezeki di situ. Juga yang pegawai negeri, juga yang TNI, Polri, TNI. Kau pikir yang gaji komandan? Itu APBN. Uang rakyat. Uang rakyat dari mana rakyat itu? Ya dari Allah. Yang ciptain rakyat siapa? Gimana sih logikanya? Ini teori Osjubedil nih. Kamu baru bisa ngerti nanti cara menggunakannya. Nah, kembali kepada objektivitas. Kenapa itu terjadi? Karena dia merasa makan minumnya bukan dari Allah. Dia dapat dari yang selain Allah. Dia merasa dari si fulan, dari si ini, dari situ. Dari pangkatnya, dari jabatannya. Takut dicopot. Itu substansi musyrik. Jelas? Ya. Jadi wahai polisi, wahai TNI, walaupun kau jenderal, nggak ada artinya. Janganlah belagu sama Allah. Makan minum kau itu Allah yang ngasih. Nafasnya juga. Apalagi nafasnya. Dari mana? Bisa minum nggak bisa makan itu kan kalau nggak nafas bagaimana bisa minum bisa makan? Itulah yang saya maksud. Nah, sekaligus bikin mengerti gini ya. Kan ada hadis katanya. Pernah dengar nggak? Sholat qobla subuh lebih baik dari seisi dunia, langit dan bumi. Betul nggak? Ada hadis begitu ya.
Kira-kira memahaminya gimana? Ya kira-kira. Nah, ini Osjubedil juga. Tadi dengan teori Osjubedil kejawab nggak? Kenapa mereka jadi musyrik? Kejawab ya kan? Karena mereka merasa nafas dia hidup itu bukan dari Allah. Dia bisa makan minum itu dari jabatannya, dari usahanya. Itu musyrik. Makanya Nabi Ibrahim ngajarin, Tuhan itu harus bisa ngasih petunjuk. Tuhan itu yang bisa ngasih makan dan minum. Gitu loh. Ini hikmah yang terdalam. Ya. Jadi teori Osjubedil pasti bisa menjawab persoalan ini. Karena objektivitasnya apa tadi hadis Nabi? Nafas tadi. Coba kalau pas bangun nanti udah gak nafas, apa artinya isi dunia dan langit ini? Langit dan bumi apa isinya? Artinya apa? Lu mau punya Rolls Royce sekalipun juga gak ada maknanya apa-apa. Mau punya jet juga, lu jenderal pesawat tempur lu punya, lu bisa perintah. Dicabut nyawanya sama Allah. Apa artinya? Gak ada, nothing, lu nothing. Jadi bangke. Cuma hormat aja manusia disebutnya mayat. Padahal bangke itu. Bangke aja belagu gitu. Nah ini penting kesadaran ini sejak kita hidup. Karena orang kalau udah mati atau sebelum mati baru sadar gak ada artinya juga ngerek daun. Belum ada amal solehnya tadi. Ingat gak ayat yang Al-Kahfi 110? Oke? Nah sekarang yang ketiga. Ya, 2 poin udah oke ya. Petunjuk, makan minum, segala rezeki intinya di situ semua dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga apa nih? Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Nah, bukannya dokter. Perantaranya. Bagaimana? Dokter perantaranya, tetap yang memberi. Berarti yang nyembuhin dokter dong. Tetap perantaranya, kalau bukan dari Allah ilmunya, bukan dari Allah. Ayo Jai, gimana Jai? Yang nyembuhin Allah apa dokter tuh? Apa dukun? Apa tabib-tabib? Firman, coba man, jangan main-main sama Al-Quran nih, luar biasa. Ini informasinya 15 abad lalu loh. Tidak mengurangi hormat ya. Ente mungkin baru baca hari ini ya. Tuh bayangkan, udah 15 abad baru sekarang. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya ini loh, ngeri nih. Di Indonesia ini hasil penelitian loh. 73% tidak bisa baca Quran. Komo deh baca-baca begini, cek sunnah. Komo itu artinya apa lagi gitu loh. Ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara betapa dahsyatnya kandungan Al-Quran ini. Tapi nggak akan ada arti kalau Anda nggak pakai nggak pakai ulangi. Bukan saya banggain teori saya, bukan. Tapi kok kontennya itu amat sangat bisa dipakai mencapai kebenaran dan keadilan. Ya, ending manusia kan ingin jujur, benar dan adil, jubedil. Tapi untuk sampai jubedil harus harus objektif, harus sistematis, harus toleran, gitu loh. Ya, jadi ingat ya, kalau kamu sakit yang menyembuhkan siapa? Beribu-ribu banyak rumah sakit, nothing. Kalau Allah nggak sembuhkan, nggak bakal sembuh. Ngerti? Ini substansi. Jangan lagi kau nggak tahu diri. Yang lagi sakit, pakai kedukun lagi, pakai apa? Norak bener. Otak nggak jalan tuh. Otak di mana otak? Pakai otak, ya. Minta sama Allah. Banyak istighfar. Minta ampun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu firman. Kalau lagi di sekolahin, jangan di sekolahin gara-gara si fulan. Bukan. Itu yang kata Sarah bilang, perantara dokter itu. Karena memang dia dikasih kesempatan belajar ilmu kedokteran, ngerti seluk-beluk bagaimana sakit. Gitu. Tapi menyembuhkan. Nah, ini kata-kata menyembuhkan, katanya itu menyembuhkan adalah Allah. Jadi dokter dan siapapun tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah. Ya. Jadi siapapun yang ke rumah sakit jangan sekali-sekali mengiba, dok, tolong dok, tolong dok. Kasih obat yang paten dok, yang ini dok, kok saya gini tuh. Itu norak pisan itu. Ke dokter itu penting.
Cuma mengkanalisasi, saya sakit ini sih, gimana? Kita nggak ada ilmunya, dia tahu. Oh pakai obat ini. Tapi yang menyembuhkan, kompak dong. Yang menyembuhkan, Allah. Jangan main-main sama Allah ini, luar biasa Allah ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Siapa manusia yang nggak mati? Semuanya akan mati. Kullu nafsin daikatul Mau. Ya, itu kekuasaan Allah, dia menghidupkan dan mematikan tadi. Tapi kategorinya semuanya pasti mati. Ngerti? Nggak ada mau jagoan apa juga. Saya ada preman jagoan sono. Pedut buat kita. Nggak ada yang ditakutin kecuali Allah. Nggak boleh ada yang ditakutin selain Allah. Ya. Dan ingat nanti di akhirat kita dibangkitkan lagi. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban. Malik kembali ke logika Al-Fatihah. Ada pertanggungjawaban akhirat. Gitu. Lanjut. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nah, selama hidup kita tentu punya kesalahan. Kita ingin apa coba? Diampuni. Nggak ada. Kalau manusia yang waras ya, waras, sadar, beriman, pasti ya Allah ampuni dosaku ya Allah, ampuni ya Allah. Ya kan? Menuju kepada Tuhan. Jadi ini lengkap nih. Ini ayat saya suka apa? Dari mulai lahir istilahnya sampai terus ya. Dan yang terakhir apa nih? Selanjutnya. Ibrahim berdoa. Ya doanya. Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, jadi doanya Ibrahim apa itu? Hikmah dan masukin golongan yang soleh. Jadi nggak usah minta apa istilahnya jadi orang kaya, jadi ini. Hikmah aja kamu. Nah hebatnya Indonesia, ini hebatnya Indonesia. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah kemudian doanya Ibrahim ini. Kerakyatan yang dipimpin loh. Pakai kata dipimpin oleh hikmah. Jadi kita ini rakyat Indonesia mestinya itu dipimpin oleh yang punya kecerdasan tinggi. Bukan oon. Yang punya berkemampuan hikmah. Dan sekarang saya berstatement secara ilmu hukum maupun secara filosofis. Tidak mungkin orang bisa berhikmah. Tidak mungkin kalau tidak baca Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin. Karena istilah hikmah ini Nabi yang ngomong, Ibrahim. Di Quran, Allah yang bicara. Hikmah akan Anda dapat kalau jiwa Anda itu ikhlas bersih dan tadi sadar. Makan minum dari siapa? Yang beri petunjuk siapa? Yang ngasih sakit kalau disembuhin siapa? Nah, itu yang sadar itu baru bisa dapat hikmah. Ujuk-ujuk dapat hikmah, lu pale lu pitak dapat hikmah dari mana? Biar kau profesor doktor. Nah ini ya. Kau profesor doktor, kau jenderal, kau sekolah. Ada dua pendekatan ilmu. Ya. Kalau bacaan buku-buku atau kajian buku-buku atau dengar ceramah atau seminar dan lain sebagainya, outputnya bukan ketakwaan kepada Allah atau tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah. Itu namanya ilmu sesat. Walaupun kau jenderal, walaupun kau profesor, ya gak? Atau dia jati dirinya tetap kafir, nggak merasa beriman kepada Allah. Itu ilmu sesat, Rudi. Kenapa sesat? Karena outputnya, wujudnya, realisasinya bukan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jelas, Sarah? Sebaliknya, kalau kau baca buku, kau berpikir, saya sekarang berpikir nih osjubedil. Untuk apa? Outputnya keimanan dan ketakwaan nih kayak sekarang. Kalian dengerin saya, kalian muncul gak rasa imannya? Ada, walau ya Allah aku kurang, aku ingin bertakwa padamu. Ada gak? Jujur dong. Kalau bilang enggak. Artinya apa? Ilmu yang saya sampaikan ini ilmu tentang hikmah gitu loh. Ini hikmah yang membawa kamu menjadi iman dan
Takwa itulah yang dimau oleh Ibrahim, dan Ibrahim dikabul doanya. Dikabul doanya Ibrahim itu. Ya, coba ini selesai dulu ya. Nanti kita selesai dulu. Terakhir. 84. Ya. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, Ibrahim pengennya bisa ngajarin anak-anak dan keturunannya itu. Ibrahim ini pemimpin, Ibrahim ini presiden tauhid. Sejagat raya itu Ibrahim namanya. Ya, omongannya itu menjadi kaulan sadida gitu. Tutur kata yang baik. Nah, pertanyaan saya, Jai, semua, saya ngomong baik nggak ini? Apa yang saya omongin baik nggak? Apa ukuran baiknya? Baik dan benernya apa saya? Coba pakai logika sedikit, pakai teori Osjobedil. Apa emang? Baik dan benernya saya apa ini? Sesuai dengan Cerdas ini. Karena omongan saya sesuai dengan Quran, sesuai dengan wahyu Allah, sesuai dengan maunya Allah. Berarti saya ngomong benar saya ini. Jangan lihat eginya, egi nggak penting. Tapi sebaliknya ada kiai yang sorbannya segede-gede ban Vespa tuh, ya, ada sorbannya juga, bagus sekali, gagah perkasa. Wah. Tapi omongannya khianat, omongannya menjilat, omongannya tunduk patuh sama penguasa yang jolim, takut sama tukang bohong, sama tukang ingkar janji, takut. Itu kira-kira kiai bukan yang begitu tuh? Kiai, tapi ya kiai ulama jahat. Gitu. Makanya ilmu tadi ada dua. Yang inspiratifnya, outputnya menjadi iman dan takwa, itu pasti ilmu yang benar. Kalau yang inspiratifnya kemudian outputnya tidak beriman, tidak bertakwa, itu namanya dari nafsu. Ya, hawa nafsu yang berkembang. Nah, terakhir doa Ibrahim 85-nya apa? Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan. Oh, udah. Pertanyaan saya, Sarah. Dari ayat 78 tadi sampai 85 itu seluruh kebutuhan manusia melihat agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen atau seluruh manusia butuh itu. Seluruh manusia. Ulangi lagi supaya logika kamu. Manusia. Kenapa kamu bisa ngomong gitu? Ini kan cuma untuk orang Islam, Al-Qur'an. Al-Quran itu untuk semuanya, Pak. Semua. Untuk alam semesta sebenarnya, Pak. Terus coba ngomong apa masalah nggak apa-apa. Jadi ini menjelaskan, tidak ada penjelasan ini untuk agama ini, tapi untuk semuanya. Nggak, cara mengcounter tuh pakai Osjobedil dong. Objektif, sistematis, toleran. Udah diajarin ini. Gimana caranya? Ayo Bang Aya. Nggak apa-apa salah. Ini kalau salah itu berarti nanti tahu yang benar. Iya. Kalau nggak pernah tahu salah, nggak tahu yang benar. Ayo, gimana? Coba logikanya. Supaya nanti RNPU ini kadernya top semua, kagak ada yang bisa ngalahin orang Osjobedil, ya nggak Jai? Siapa yang mau ngalahin ente objektif? Nah, intinya gini, ini teori ya. Kalau teori kan harus paham betul. Kenapa ini bukan untuk orang Islam saja, padahal ini Al-Quran? Kata banyak orang, Al-Quran itu kitab sucinya orang Islam. Gitu yang kita dengar, betul nggak? Tapi isinya nggak ada ini untuk orang Islamnya. Ya ayyuhallazina amanu, orang Islam nggak ada. Ya ayyuhallazina amanu itu kepada hai orang yang beriman. Jadi ciri Quran itu dua. Ya, pemahaman saya ya, secara objektif. Osjobedil, kalau saya keliru ya tolong luruskan lah Pak Kiai-Kiai atau yang jago-jago ilmu Al-Quran. Jangan diomongin saya begini bogono, jangan. Kamu salah, ini yang benar gini. Saya terima, saya pasti toleran. Nah, dua yang saya maksud adalah satu, ciri Quran itu sifatnya ya ayyuhannas, satu tuh. Himbauan kepada seluruh ya ayyuhannas. Qul a'udzu birabbinas, malikinas. Ya, hai manusia, katakanlah Allah lah rajanya manusia. Allah lah Tuhannya manusia. Nah, ini namanya jenis Quran yang sifatnya informatif. Jelas? Kenapa informatif? Karena
berupa pemberitahuan saja, ya, untuk diketahui oleh semua manusia, ya. Misalnya, manusia, lihatlah langit, ada nggak tiang-tiang penjaganya, gitu loh. Nggak ada, lihat langit coba gitu. Manusia, lihat gunung-gunung yang bisa berteberangan, ya. Nggak ada yang bisa memahami itu. Itu informasi. Nah, jenis kedua, Al-Quran yang sifatnya perintah, imperatif. Kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi spesifik. Ini umum ya, kita bisa logika. Ini umum 1, 2, 3, 4, saya pemimpin. Saya belum diakui oleh Anda pemimpin. Kemudian saya, Rudi, jalanin gini. Lu mau ngikutin nggak? Lu siapa lu? Pemimpin gue juga bukan. Nah, ngerti nggak? Nggak mungkin. Ya. Misalnya saya belum presiden, terus merintah, orang Indonesia harus begini-begini. Ya mahal lu, siapa lu? Paling lu pitak lu, istilahnya. Kan begitu. Tapi kalau sekarang saya presiden, rakyat Indonesia saya minta begini dan begitu. Nggak ada yang bisa bantah. Tapi kalau benar. Nah ini perintah Allah yang diceritakan kepada Muhammad, yaitu keinginannya Ibrahim. Dan Ibrahim sudah dipilih oleh Allah sebagai hamba yang dikasihinya. Coba buka surat 4. Nah, surat 4 ayatnya 125. Nanti saya bilang doa Nabi Ibrahim dikabul, saya kasih tahu lagi. Ya, sekarang lihat dulu surat 4 ayat 125. Supaya kalian tahu cikal bakal tentang kehidupan ini, bapak tauhid, presiden ilmu tauhid itu Ibrahim. Jangan main-main Ibrahim ini, ya. Luar biasa ini. Ini kakek uyutnya Nabi Muhammad. Kakek uyut saya juga. Oh iya. Ya, Nabi Muhammad itu keturunan dari Ismail. Ismail itu anak pertama dari Ibrahim. Nabi Isa cicit-cicitnya dari Ibrahim. Anak dari siapa? Cicit-cicitnya Nabi Ishak. Ishak sama Ismail adik kakak. Beda ibu. Tapi oleh karena itu Isa dan Muhammad adik kakak. Satu bapak, kakek uyut. Nah, coba baca. 125. Iya, Anissa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang Itu. yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Oh, siapa yang mau bantah tuh? Allah yang punya, di otoritas dia. Ya. Nah, sekarang doanya Ibrahim dikabulkan. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 126. Ya. Jadi outputnya Ibrahim itu sampai hari ini masih terasa, masih terwujud. Ini semuanya ibrahnya dari Ibrahim. Ya. Yang kita nggak sadar. Terutama tadi makan minum itu loh. Ini coba. Kamu belum baca aja udah tahu tuh. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Doanya nih. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, itu. Coba 125-nya, biar ingat. Ini banyak gubernur, bahkan kepala negara di tempat lain atau mungkin di sini melanggar ayat ini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ada tempat berkumpul Bagi manusia. Terus? Dan tempat yang aman. Ulangi, tempat berkumpul. Tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Apa itu? Masjid. Ya, Baitullah kan masjid itu. Masjidil Haram itu. Terus apa lagi? Dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat sholat.
Terus? telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Terus kenapa kok nggak boleh salat Jumat? Takut sama corona. Kok nggak boleh umroh? Karena imannya tipis, kayak lapis legit. Raja yang perintah. Mana coba? Bertentangan sama Quran. Di sini gubernur bilang nggak boleh sholat, ditunda istilahnya, ditunda sholat Jumat. Ya Allah, berani bener ngelawan Allah, bingung saya tuh. Tapi ngakunya profesor doktor, jenderal. Ya nggak boleh lah. Ini ya kalau bilang tadi kamu bilang takut corona, bandingannya kamu buka surat 9. Surat 9 ya. Supaya kamu ngerti nih, karena jarang ngaji jadi kagak ngerti gitu teman. Lu pikir tuh, aduh ya Allah. Ya surat 9 ayat 18 surat berapa? Hanya yang memakmurkan itu. masjid Allah Penting. ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, Takut tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Nah, kenapa kamu bilang takut sama corona tadi? Ya, mereka Ya itu makanya, jadi musyrik itu loh. Ini udah lengkap ini Quran. Waduh, tadi tempat berkumpul, tempat yang aman. Kok kita dibikin social distancing coba? Sementara bandara enggak, pasar enggak. Gimana otaknya coba tuh orang? Heran sih. balik. Ada selanjutnya. Gimana? Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kan bagi orang-orang yang beriman, memakmurkan masjid. Nah. Jadi kalau yang kurang memakmurkan masjid Bukan- harus diberi petunjuk lagi. Ya ini caranya kita, dakwah kita ini kasih petunjuk. Kan tadi kembali yang tadi kita diskusiin, Tuhan yang memberi petunjuk. Ini petunjuk dari Allah. Mau nggak dikasih petunjuk sama Allah? Jangan dituduh saya provokasi gitu loh. Mungkin mereka lupa dengan Al-Luqman ayat 14, Abang. Nah, coba baca. Inna syirka la zulmun azim. Oh, top. Gimana tuh maksudnya? Jelasin. Iya, sesungguhnya Kamu sumbang dakwah dong. Luqman ayat 14. Iya. Luqman tuh surat ke-31 ya. Coba baca. Supaya kita betul dasar berpikirnya itu Quran. Bukan apa namanya kita ini aja ya. Baca. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Oh, zalim yang besar. Luqman ngasih tahu ke anaknya. Nah, Luqman ini periodenya di bawah Ibrahim. Nah, oleh karena itu kita ini penting nih, Rudi, Jaya, ya, kita generasi ke depan ini kok kelihatannya kita dibodoh-bodohin gitu di negeri ini. Oleh karena itu, maksud saya kalau kalian mau dengar gerakan Egy Sujana Masal ini menyadarkan DKM, karena ini rakyat yang di lapisan bawah itu, di masjid, di musola, sadar kita ini dipimpin oleh pembesar-pembesar yang jahat, penipu, ya, nipu rakyat. Itu Allah yang ngasih, gitu loh maksudnya. Ya, jangan salah paham. Nah, kalian sudah sadar, bagus, makanya mau datang ke sini, mau ngobrol, mau ngaji. Ah, ini udah masuk sholat asar. Jadi dengan hormat kita sudahi. Pesan moralnya adalah jangan takut kepada selain Allah. Karena Allah lah yang punya hak untuk ditaati. Presiden dan DPR taatlah pada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Yang non muslim silahkan dengan agamanya, kita lakum dinukum waliyadin. Kita damai Indonesia. Tapi kita dipimpin oleh hikmah. Hikmah kita adalah keimanan dan ketakwaan hanya kepada Allah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.